Saya Eka Nur Fadilah dari kelompok 9. Di sini saya menerangkan atau menjelaskan pada poin yang pertama, yaitu adalah riwayat hidup John Locke. Ya, Locke ini dilahirkan di Wington di kota Somerset. Orang tuanya adalah penganut Puritan. Ya, ayahnya adalah seorang tuan tanah kecil dan pengacara yang berperang di parlemen pada waktu perang sipil. Locke belajar di Oxford, di mana ia memperoleh gelar BA dan MA. Ia kemudian belajar ilmu kedokteran, dan pada waktu tahun 1667 menjadi sekretaris dan dokter pribadi Lord Salisbury pertama yang memimpin partai Whig. Selama menduduki jabatan sebagai Lord Chancellor, Locke menduduki beberapa jabatan publik penting yang memberinya pengalaman dan penglihatan langsung pada realitas dan jalannya politik. Ya. Lalu yang kedua adalah tujuan pendidikan, di mana dalam pandangan tentang filsafat ilmu pengetahuan, Locke mengemukakan bahwasannya tentang beberapa tujuan dari pendidikan, yaitu adalah pertama, pendidikan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran setiap manusia atau bangsa. Oleh sebab itu, sebagai bagian akhir dari pendidikan pengetahuan, hendaknya membantu manusia untuk memperoleh kebenaran, keutamaan, dan kebijaksanaan hidup. Kedua adalah pendidikan yang bertujuan untuk mencapai kecerdasan setiap individu dalam menguasai ilmu pengetahuan. Dalam menguasai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatannya. Dalam konteks itu, Locke melihat pengetahuan sebagai usaha untuk memberantas kebodohan dalam hidup masyarakat. Setiap manusia diarahkan untuk pada usaha untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Ya, hakikat pendidikan, di mana hakikat pendidikan itu adalah menurut Locke seluruh pengetahuan pada akhirnya berasal dari pengalaman. Apa yang kita ketahui melalui pengalaman itu bukanlah objek dan benda yang hendak kita ketahui itu sendiri, melainkan hanya kesan-kesan pada panca indera. Nah, kita dalam bukunya An Essay Consumer Understanding Locke berpendapat bahwasanya ide datang dari dua sumber pengalaman, yaitu pengalaman lahiriah dan juga pengalaman batiniah. Kedua pengalaman ini sangatlah saling menjalin. Locke melukiskan bahwasanya pikiran sebagai sesuatu lembaga kosong yang menerima segala sesuatu dari pengalaman. Lalu yang keempat adalah metode pendidikan, di mana teori tabula rasa tidak memberikan ruang bagi paham yang berpendapat bahwa seseorang dilahirkan dengan darah seniman, darah penguasa, darah pekerja, maupun darah-darah lainnya. Dan paham yang berpendapat bahwa seseorang dilahirkan dengan darah seniman, darah penguasa, darah pekerja, maupun darah-darah lainnya. Dan penggambaran bahwa manusia sudah ditakdirkan untuk menjalani profesi tertentu sejak lahir. Menurut teori ini, alasannya mengapa anak seorang pengusaha cenderung menjadi pengusaha, anak seorang buruh cenderung menjadi seorang buruh, anak seorang pedagang cenderung menjadi pedagang. Karena anak seorang pengusaha yang setiap hari berinteraksi dengan orang tuanya, juga seorang pengusaha setiap hari mendengarkan perkataan orang tuanya yang mengenal usaha, akan belajar memahami konsep yang dipahami oleh orang tuanya. Lainnya juga seperti itu, seperti anak pedagang dan lainnya. Lalu yang kelima adalah metode pendidikan, di mana pada dasarnya Locke ini menolak metode pengajaran yang biasa disertai dengan hukuman. Baginya, tata krama dipelajari melalui teladan dan bahasa dipelajari melalui kecakapan, di mana dengan memikirkan metode yang ditawarkan Locke adalah pelajaran melalui praktek. Metode harus membawa para murid kepada praktek aktivitas-aktivitas kesopanan yang ideal sampai mereka menjadi terbiasa. Anak-anak pertama belajar melalui aktivitas-aktivitas yang dilakukan, baru kemudian tiba pada pengertian atau pengetahuan atas apa yang ia lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya Iqra Asani akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Eka Nur Fadilah, yaitu tentang pemikiran pendidikan John Locke. Yang kelima adalah metode pendidikan. Pada dasarnya, John Locke menolak metode pengajaran yang biasa disertai dengan hukuman. Baginya, tata krama dipelajari melalui teladan dan bahasa dipelajari melalui kecakapan. Dengan demikian, metode yang ditawarkan John Locke adalah pelajaran melalui praktek. Metode harus membawa para murid kepada praktek aktivitas-aktivitas kesopanan yang ideal sampai mereka menjadi terbiasa. Anak-anak pertama
Tema belajar melalui aktivitas yang dilakukan baru kemudian tiba pada pengertian atau pengetahuan atas apa yang ia lakukan. Kemudian yang keenam adalah kurikulum pendidikan. John Locke menegaskan kurikulum harus diarahkan demi kecerdasan individual, kemampuan dan keistimewaan anak-anak dalam menguasai pengetahuan dan bukan pada pengetahuan yang biasa diajarkan dengan hukuman yang sewenang-wenang. Kurikulum bagi kaum miskin hendaknya difokuskan pada ibarat yang teratur demi perbaikan kehidupan religius dan moral, pada kerajinan tangan, keterampilan pertanian, pada pendidikan kesenian dengan suatu maksud bahwa para murid harus belajar membaca, menulis, dan mengerjakan ilmu pasti. Menurut John Locke, perkembangan kepribadian yang baik terdiri dari 3 bagian, yaitu kebijakan, kebijaksanaan, dan pendidikan. Pendidikan ini mencakup membaca, menulis, dan ilmu menghitung, bahasa dan kesastraan, pengetahuan alam, pengetahuan sosial, dan kesenian. Ia juga menekankan studi geografi, aritmatika, astronomi, geometri, sejarah, etika, dan hukum sipil. Kemudian yang ketujuh adalah pokok pikiran filosofi John Locke. Pemikiran filosofi John Locke menampilkan perhatian yang begitu besar bagi kondisi natural alam dan manusia. Maksudnya, John Locke menampilkan sistem pemikiran filosofis yang berbasis pada kondisi natural. Pemikiran John Locke tentang alam dan manusia ditetapkan dalam konteks pengamalan sebagai dasar perkembangan hidup manusia. John Locke menegaskan bahwa tak ada realitas lain yang lebih tinggi daripada dunia empiris. Dunia ini berisi kualitas primer yang menjadi dasar untuk manusia. Tanpa substratum material yang ada dalam alam, manusia tak dapat membayangkan adanya kualitas-kualitas sekunder yang ditetapkan oleh panca indera dan direfleksikan oleh akal budi. Tak ada realitas lain yang lebih tinggi daripada dunia indrawi. Hal ini berarti alam menjadi sumber pengalaman dan pengetahuan manusia. Semua pengetahuan manusia dapat terkandung pada penglihatan aktualnya dan pengalaman indrawinya dalam objek-objek material. Dalam kontrak tersebut, panca indera menangkap objek-objek itu dan dengan bantuan akal budinya, objek-objek itu dianalisa dan direfleksikan. Oleh sebab itu, bagi John Locke sendiri, menolak adanya faktivisasi objek material induktif dengan menyatakan eksistensi pengetahuan. Pandangan John Locke tentang manusia berangkat dari penolakannya terhadap teori innatisme yang mengakui adanya ide-ide bawaan dari diri manusia. Ia berpendapat bahwa manusia tidak dapat menghasilkan pengetahuannya dari dirinya sendiri. Ketika lahir, manusia bagai kertas putih yang baru dan belum terisi apapun. Dalam dirinya tidak ada ide yang diwariskan oleh Allah. Tak ada ide tentang kebenaran moral dan kebaikan. Bahkan kecenderungan atau kebiasaan-biasaan bawaan. Akal budi masih kosong. Namun dalam situasi yang kosong itu, manusia sadar bahwa ia tidak bisa menghasilkan sesuatu yang berguna bagi eksistensinya. Dalam usaha untuk mewujudkan eksistensi tersebut, manusia mulai membangun kontrak dalam lingkungan sekitarnya dan membentuk dalam dirinya pengamalan akan setiap objek yang dihadapinya. Konsekuensinya, akal budi manusia mulai terisi dan ia menjadi person yang rasional. Penolakan John Locke atas ide bawaan mendukung usaha individu dalam kebutuhannya untuk mendapatkan pengetahuan dari pengalaman. Menurutnya, seorang dapat menjadi budak atau bebas ditentukan oleh hak-hak koordinasi seperti hak hidup, kebebasan hak-hak milik. Dengan demikian, John Locke menampilkan karakter dasar manusia sebagai makhluk rasional dan moral.
Menurut John Locke, secara koordinati manusia itu baik dan tanpa celah. Dalam kondisi alamiah itu, ia menjadi person yang bebas untuk menentukan dirinya dan menggunakan hak milik tanpa tergantung pada kehendak orang lain. Namun, dalam kebebasannya tersebut, manusia harus tinggal dan membentuk satu masyarakat politis, di mana seluruh anggota memiliki hak dan kebebasan yang sama. Serentak juga ia sadar bahwa semua manusia itu sama. Dalam kebersamaan tersebut, mereka mempercayakan kekuasaan pada penguasa dengan syarat bahwa hak-hak koordinasi itu dihormati oleh penguasa tersebut dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup bersama. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran Syed Nauhi Al-Attas tentang pendidikan. Yang pertama, pengertian pendidikan Islam. Sebelum menguraikan tentang pendidikan Islam yang dikonsepkan Al-Attas, perlu ditegaskan di sini bahwa istilah takdib merupakan istilah yang dipakai oleh Al-Attas untuk menunjukkan arti pendidikan Islam. Maka, dalam uraian berikut akan dibahas terminologi tersebut. Secara bahasa, takdib merupakan bentuk mazhar dari kata adaba yang berarti adab. Sebagaimana dikutip Al-Attas, mengartikannya sebagai cara Tuhan mengajarkan nabinya. Al-Attas sendiri memberikan makna takdib dengan pendidikan. Dalam bukunya Islam dan Sekularisme, ia menulis bahwa pendidikan adalah meresapkan dan menanamkan adab pada manusia, yaitu takdib. Dari sini dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan takdib dalam terminologi Al-Attas secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu muatan atau kekurangan yang mesti ditanamkan dalam proses pendidikan Islam. Al-Attas melanjutkan bahwa pendidikan adalah meresapkan dan menanamkan adab pada manusia ini adalah takdib. Jadi adab adalah apa yang diterapkan kepada manusia bila ia harus melakukannya dengan berhasil dan apabila dalam hidup ini atau di hari kemudian. Dalam uraian di atas dapat dipahami bahwa pemikiran pendidikan adalah lebih menekankan pada penanaman adab atau takdib pada diri manusia di dalam proses pendidikan, yakni suatu pengenalan atau penyadaran terhadap manusia akan posisinya dalam tatanan konflik. Yang selanjutnya yang nomor 2 yaitu tujuan pendidikan Islam. Berbicara tentang tujuan pendidikan tidak bisa dilepas dari pembahasan tentang manusia, sebab pada hakikatnya yang menjadi objek sekaligus subjek pendidikan itu adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, bila ingin membahas tujuan pendidikan Islam secara mendalam, perlu dikupas terlebih dahulu hakikat manusia menurut Islam. Sebelum tujuan pendidikan Islam dikemukakan, perlu disampaikan konsep tujuan pendidikan, yaitu perubahan yang diinginkan yang akan diupayakan oleh proses pendidikan atau usaha pendidikan untuk mencapainya baik pada tingkah laku individu dan kehidupan pribadinya ataupun kehidupan masyarakat dan alam sekitar di mana individu itu hidup atau pada proses pendidikan itu sendiri dan proses pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi di antara profesi-profesi dalam masyarakat. Berbicara tentang tujuan pendidikan Islam berarti berbicara tentang nilai-nilai ideal yang bercocok Islam. Al-Attas dalam memformulasikan tujuan pendidikan Islam sepertinya lebih menitik beratkan pada pembentukan aspek pribadi individu, tetapi berarti mengakibatkan terbentuknya sebuah masyarakat yang ideal sebagaimana dikemukakannya karena masyarakat sendiri dari perseorangan. Dari deskripsi di atas bisa dipahami bahwa Al-Attas menghendaki agar pendidikan Islam mampu mewujudkan insan kamil yang berciri khas universal dalam wawasan
dan otoritas dalam ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, manusia yang mencerminkan pribadi Nabi. Selain itu, tampak bahwa ia lebih melihat dominasi individu terdapat masyarakat daripada kebalikannya, dan tidak tampak ke arah sintetis dari keduanya, sebab ia meyakini pandangannya menyatakan bahwa masyarakat akan menjadi baik apabila individu. Hal tersebut merupakan akibat logis dari pandangan dunianya, yakni secara emanis kebaikan dan kebenaran yang bersumber dari Tuhan melimpah lebih dahulu melalui individu, karena individu menempati posisi yang lebih tinggi dalam hierarki realitas dibandingkan dengan masyarakat. Yang selanjutnya, yang terakhir, sistem pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam seperti telah dideskripsikan di atas pada intinya adalah mewujudkan insan kamil. Maka sistem pendidikan Islam harus mencerminkan aspek manusia itu sendiri. Perwujudan paling tinggi dan sempurna dari sistem pendidikan adalah universal. Universitas Islam tidak begitu saja mencontoh Universitas Barat, sebab secara konseptual keduanya berbeda. Universitas Barat diyakini tidak mencerminkan manusia, tetapi lebih mencerminkan unsur-unsur yang sekuler. Hal ini terjadi karena dalam peradaban Barat atau lainnya di luar Islam tidak pernah ada seseorang manusia sempurna yang bisa menjadi model untuk diteladani dalam hidup dan dipakai untuk memproyeksikan ilmu pengetahuan, dan tidak tindakan yang benar dalam bentuk universal sebagai universitas. Al-Atas menegakkan bahwa Universitas Islam harus mencerminkan pribadi Nabi dalam hal ilmu pengetahuan dan tindakan yang benar yang berfungsi menghasilkan manusia laki-laki dan perempuan yang kualitasnya sekedar mungkin menyerupai beliau, yakni manusia beradab. Al-Atas berpandangan bahwa seperti manusia yang terdiri dari dua unsur, yakni jasmani dan rohani, maka ilmu juga terbagi ke dalam dua kategori, yaitu ilmu pemberian Allah melalui wahyu ilahi dan ilmu capaian yang diberikan melalui usaha pengamatan, pengamanan, dan riset manusia. Namun demikian, pada hakikatnya dalam Islam ilmu itu hanya satu sumber, yakni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapatnya terletak pada jarak dan kedatangannya melalui wahyu ilahi atau diperoleh melalui usaha pengamatan, pengamalan, dan riset manusia secara indera yang menerimanya. Baik, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.